La yu'minu ahadukum, kalian tak diakui sebagai orang beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Inilah yang ditanamkan lewat puasa ini. Makanya orang yang besar pahalanya, man fattara shaiman, siapa yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala macam orang yang puasa. Kanat lagu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam pahala haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Sebelum masuk bulan Ramadan ini bisa kita buat 2 kali lagi, hari Sabtu sekali dan hari Ahad besok sekali. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mungkin tak bisa karena sudah masuk kantor itu ini segala macam. Tapi nanti di bulan suci Ramadan paling tidak bisa dibuat 8 kali. Yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Fadayyiqu majraha, maka persempit aliran setan. Bagaimana cara mempersempitnya? Dengan mempersempit aliran darah, dengan memperbanyak merasakan lapar. Inilah satu-satunya agama yang mengajarkan perasaan fakir miskin, anak yatim, duafa yang tak makan, bukan sehari 2 hari, 1 bulan, yang insya Allah akan kita mulai. Kalau Muhammadiyah hari Kamis, kalau Majelis Ulama Indonesia masih menunggu anak bulan. Kalau muncul hari Rabu sore, puasa hari Kamis. Kalau tak ada nampak hari Rabu sore, berarti Kamis masih makan, kita puasa hari Jumat, menanti anak bulan. Bahasa Arabnya anak bulan itu hilal. Kalau bulannya sempurna namanya Badar, Tola'al Badru alaina. Kalau anak bulan namanya hilal. Nanti hari Rabu sore seluruh teropong dari Sabang sampai Papua akan mengintip anak bulan hilal. Jadi kalau ada orang Tanjung Balai Karimun yang kebetulan namanya hilal, jangan keluar dulu hari Rabu itu, karena dia sedang diintai-intai oleh beratus teropong yang akan mengumumkan kapan 1 Ramadan. Sidang isbat hari Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan dipertemukan Allah kita dengan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Tak boleh membunuh, menjaga harga diri, tak boleh mengejek, menjaga akidah, tak boleh menista agama, menjaga akal, tak boleh minum khamar, sabu-sabu, narkoba, menjaga kehormatan, tak boleh berzina. Maka Islam ini datang untuk menjaga. Tetangga kita jangan sampai ada yang tak makan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan yang ngejek-ngejek agama. Fadzalikal ladzi yad'ul, merekalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil, mereka yang membiarkan orang miskin tak makan. Maka sesungguhnya hikmah bulan suci Ramadan merasakan perasaan orang lain. Banyak juga orang tak paham hakikat Ramadan. Dianggapnya Ramadan itu adalah apa hakikat Ramadan? Ramadan adalah bulan diet, bulan diet. Ramadan ini Pak Ustadz, makan pagi yang biasa jam 8 dipercepat jadi jam 5, makan malam biasa jam 8 dipercepat jadi jam 6.30, makan siang dihilangkan, azan maghrib balas dendam, makan malam lambat, makan pagi cepat, makan siang hilang. Waktu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari pembalasan. Azan asar pun macam azan maghrib. Memang kalau udah bulan puasa, semua azan tuh bunyinya macam azan maghrib.
Mudah-mudahan diselamatkan Allah kita sampai Ramadan berakhir insyaallah. Dulu Nabi mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Minta sampaikan ke bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita ibarat mau masuk pintu istana, sikit lagi sampai. Hari Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Arbi'a 4. Kalau kebetulan Kamis, Kamis puasa. Kalau kebetulan Jumat, Jumat puasa. Hanya tinggal 4 hari ini. Selamatkanlah kami ya Allah, bisa merasakan puasa Ramadan. Tapi ada yang lebih cepat dari keinginan. Apa itu? Yang lebih cepat dari keinginan adalah Mimda tema taya bawati. Mati. Tak ada yang bisa menunda kematian. Dokter spesialis pun mati. Apalagi mantri. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yabitu sab'anan. Kalau ada orang yang bisa tidur lelap, wajaruhu ila jambihi ja'iun, tetangga sebelah rumahnya kelaparan, laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Kau orang beriman, ya, pakai baju koko, pakai peci, pakai topi haji, pakai sorban, pakai jubah, datang ke masjid, laisa bil mu'min, tak diakui imannya. Sampai kapan? Yabitu syab'anan, tidur perut kenyang, wajaru ila jambihi ja'i'un, tetangga samping rumah kelaparan, mati dia, tak diakui keimanannya. Tetangga kita itu yang mana? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga itu 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itulah tetangga. Kita periksa ini 40 rumah ini. Kalau dulu begitu, 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Sekarang 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Kenapa gitu? Tinggal di apartemen, kondominium. Oh, ada Datuk rupanya, tak nampak tadi. Masya Allah, Datuk Huzrin pun. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Jangan sampai kita hanya mempedulikan perut lambung kita saja, tak peduli kepada orang lain. Islam mengajarkan kalau ada yang bersin, asyik, alhamdulillah. Apa respon kita? Yarhamukallah, dibalasnya balik, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau hafal, kalau tak ingat, gerak-gerakkan aja mulut sebagai bentuk respon kita. Islam itu responding, peduli pada orang. Zaman sekarang tak ada peduli. Mau bersin kau bersinlah, mau mati-matilah, mau jungkir baliklah, mau lapar-laparlah, bukan urusan gue. Siapa lu, siapa gue, kata orang Jakarta. Duduk di airport yang sama, menunggu pesawat yang sama, sama-sama delay, satu kursi, senasib sepenanggungan, semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Pingsan kawan sebelah, bukan ditolong, dipoto pula. Ada kawan pingsan di sebelah, guys. Posting langsung di Instagram, di Facebook, di komen sama kawan sebelah, kesian. Gimana hidup ini? Makanya kita disuruh ke masjid. Ke masjid itu apa? Banyak orang sekarang ke masjid pakai kacamata kuda. Tengok ke depan, arah kiblat, Allahu Akbar, rukuk, sujud, i'tidal, salam, kanan, kiri, pulang. Tak mau tahu sama jamaah. Bukan begitu sholat berjamaah ke masjid. Dulu sahabat kalau sholat jamaah ke masjid, ditengoknya si fulan mana. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makanya ada tradisi habis salam tuh, sehat Pak Haji, sehat Pak. Gak boleh salaman selesai sholat. Kata Imam Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab Arba'in Nawawi, yang menulis kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, yang menulis kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, yang menulis kitab Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, ulama besar. Kalau sebelum sholat tadi dia tak salaman,
Sebelum sholat belum salaman, terlambat, datang langsung sholat. Habis sholat dia salaman, sunnah. Karena bersalaman itu sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, hukumnya mubah. Kalau belum salaman, sunnah. Kalau sudah salaman, mubah. Yang tak boleh itu sedang sholat tuh salaman, itu tak boleh. Sehat itu. Jadi masalah salaman selesai sholat itu bentuk kepedulian kita. Kadang kita tak tahu jamaah ini hilang-hilang diam-diam sendiri. Dulu Pak Fulan itu yang selalu di pojok, yang selalu di dinding, yang selalu di sebelah kanan, yang selalu sebelah kiri, mana dia sekarang? Meninggal Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian tak kasih tahu? Padahal kita satu grup WhatsApp, padahal sama-sama friend, padahal sama-sama follower. Kenapa kita tak ada peduli, care? Mana letak kepedulian kita? La yu'minu ahadukum, kalian tak diakui sebagai orang beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Inilah yang ditanamkan lewat puasa ini. Makanya orang yang besar pahalanya, man fattara shaiman, siapa yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala macam orang yang puasa. Cobalah tengok di Masjid Nabawi. Masuk kita ke Masjid Nabawi, berlomba-lomba anak-anak kecil menarik tangan kita. Haji, 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 buka puasa haji, menarik tangan. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa berpuasa di Makkah, Madinah. Nanti dalam acara program Ramadan bersama, insya Allah, amin. Ongkos tanggung masing-masing. Kecil bunyi amin ini. Ini menunjukkan mereka ingin mendapatkan pahala buka bersama. Ada kakek-kakek di Madinah sudah 40 tahun istiqomah menyediakan buka puasa Senin Kamis. Coba cari di YouTube, 40 tahun menyediakan buka puasa Senin Kamis. Asal sore dibawanya termos, dibawanya gelas kecil, dibawanya kurma, dibawanya roti gandum, dibentangkannya plastik, dibawanya cucu-cucunya, membagi-bagikan, menikmati suasana berbagi. Iyalah Pak Ustadz, Mesir, di Saudi Arabia, Makkah, Madinah itu kan orang kaya-kaya. Kalau orang Makkah, Madinah sedekah tak heran kita. Cuman kadang jamaah haji, jamaah umroh begitu dibagi-bagikan pakai kontainer, haji, haji, fisabilillah, sabilillah, sedekah haji, sedekah haji. Dibawa mereka lah susu-susu yang satu kotak, balik sampai di asrama, di pondokan. Orang Saudi ini bersedekah, sedekah susu basi lah pula. Padahal itu yogurt, zabadi. Untuk menetralisir kolesterol, mereka minum susu yang sudah difermentasi, asam-asam sikit dia. Kadang yang tak tahan dicampur dengan stroberi, dicampur dengan jeruk, dikasih gula sikit, nikmat itu. Tapi orang kita tak tahu, dibilangnya kalau sedekah-sedekah aja lah, jangan kasih susu basi. Yogurt bagus, bergizi, membantu usus, pembusukan makanan. Ini baik sekali untuk kesehatan. Jadi mereka berlomba-lomba bersedekah, berbagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai Mesir 98, pulang 2002. Selama di Mesir 4 kali bulan Ramadan saya di sana. 4 kali puasa, tak pernah masak pembukaan. Terus buka puasanya di mana? Di Mesir itu, dekat masjid, dekat stasiun bis, dekat tanah lapang. Asal nampak mereka tanah lapang, ini seminggu menjelang bulan puasa, mereka pun berlomba-lomba membuat tenda-tenda. Di bawah tenda itu dipasang kursi, meja, nama tendanya Maidatur Rahman. Maidah diambil dari surat Al-Maidah. Maidah artinya meja makan, Rahman Allah. Jadi kalau diterjemahkan meja makan Tuhan. Apa pula ada meja makan Tuhan? Tuhan bukan makan. Tuhan kita tak makan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa disebut meja makan Tuhan?
Karena yang bersedekah makanan tak mau disebut namanya. Tak tahu, karena tak tahu itu maka dinisbatkan kepada Allah. Sore-sore jam 6 itu kemah-kemah, tenda-tenda yang berisi makanan itu udah penuh semua. Siapa isinya? Mahasiswa Indonesia. Asal sampai situ jam 6 nampaklah yang pesek-pesek. Hari pertama ayam, menunya 3 hari sekali berputar. Hari pertama ayam. Ayam di Mesir itu besar-besar. Orang Mesir itu motong ayam 2 kali potong. Potong sekali, seperempat. Bukan macam kita, hancur ayam tuh. Apa namanya? Cincang. Sampai kita pun bingung, tak nampak lagi bentuknya. Ini ayam apa katak? Hari kedua daging. Daging besar-besar, potong 4 macam sabun telepon. Hari ketiga ikan. Ikan itu tak dipotong, 1 ekor besar-besar dalam piring. Azan maghrib makan korma, minum teguk air. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi wa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Habis itu salat maghrib berjamaah. Habis itu makan ramai-ramai. Cuman masakan Mesir ini kadang kurang cocok ke lidah karena dia pakai pil-pil aswad, jintan hitam, pakai bawang bombay, dan yang paling tak bisa sama orang Indonesia, tak ada cabai, tak pedas. Kita nih kalau tak pedas tak masuk ke dalam. Orang Mesir tak bisa makan pedas. Cabai itu mereka fermentasi jadi asin jadinya. Nah itu, jadi banyaklah mahasiswa ini kalau udah jam 6 sore menggiling cabai dalam plastik supaya nanti besar. Aun yang satu bubur apa namanya itu? Bubur pedas namanya. Bubur macam ada kacangnya ada pula di 10 Muharram bubur Asyura. Kenapa bubur? Kalau saya memang untuk buka puasa itu suka bubur. Kenapa? Tak panjang proses mengunyahnya, kanan kiri gol langsung. Usus kita tak berat, yang manis-manis. Makanya dianjurkan jangan es. Memang maunya tenggorokan ini es, tapi kalau sudah masuk dia radang tenggorokan, batuk, berdahak, nanti terganggu ibadah kita. Baca Quran, flu, batuk, jaga kesehatan. Bagusnya seperti sunnah Nabi, minum seteguk 2 teguk, masukkan kurma sebutir, 3 butir, 5, ganjil. Alhamdulillah saya udah kenyang Pak Ustadz. Udah 3 tadi masuk Pak Ustadz. Sunnah Pak Ustadz, 3 butir, 3 kotak Pak Ustadz. Hawa nafsu ini luar biasa. Maka di bulan Ramadan kita diingatkan tentang hawa nafsu. Di siang Ramadan, laut itu, kalau ada orang di Tanjung Balai Karimun ini tegak di depan Masjid Baitur Rahman, tegak di depan Masjid Baitur Rahman menengok laut, itu ditengoknya itu macam cincau, tinggal ngasih santan aja ini kata dia. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2 teguk air. Mana hawa nafsu siang tadi? Islam mengenalkan hawa nafsu tidak berteori. Islam mengenalkan lapar tidak berteori. Rasakan, laksanakan. Kalau lapar menyentuh lambung, buka puasa nasinya membumbung. Tapi kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Hanya 520 orang bersedekah sehari 1.000 rupiah di Tanjung Balai Karimun, terkumpul 1 ton. Saya yakin dan percaya penduduk kota Tanjung Balai Karimun 174.000 orang. Kalau 1 orang aja ngasih 1.000 rupiah, banyak. Dibelikan ke beras, berenang kita dalam beras, berenang sambil minum beras. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita jam 6.20. Sekarang kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan zahir dan batin. Dibukakan Allah pintu rezeki, bisa kita mensupport program gerakan infak beras
sehingga bulan depan tidak lagi mengharapkan dari Batam tapi dari kita sendiri berbagi. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.